Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini pagi penuh berkah bagi kita sekalian, dan kita kembali yang seharusnya kajian Sabtu pagi pada kesempatan kali ini itu di Masjid Al-Aman, namun kita hanya bisa live lewat streaming yang bisa disaksikan di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan juga yang berada di sekitar DS bisa mendengar lewat radio Darus Sholihin 107,8 FM. Kita akan bahas Kitabul Maram tentang sholat. Sebelumnya bahasan kami itu hadis 213 dan hadis 214 tentang sholat sunnah di kendaraan. Ya, sholat sunnah di kendaraan, di mana disebutkan, ini ada dua hadis. Ya, ada dua hadis disebutkan di kesempatan sebelumnya, yaitu dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya, ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Jadi kalau di atas kendaraan boleh laksanakan sholat sunnah. Kalau di sini sebutkan ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Kemudian riwayat Al-Bukhari menyebutkan beliau memberi isyarat dengan kepalanya, namun beliau tidak melakukannya pada sholat wajib. Artinya sholat wajib Nabi SAW tidak sholat di kendaraan, namun kalau sholat sunnah, kalau mau melakukan rukuk nggak bisa sempurna rukuknya, berarti dengan isyarat, maksudnya menggantikan gerakan rukuk aslinya. Sujudnya juga dengan isyarat menggantikan gerakan sujud aslinya. Terus di hadis 214 disebutkan, Abu Daud meriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa jika beliau hendak bepergian dan kemudian ingin sholat sunnah, maka beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat. Beliau bertakbir, kemudian sholat menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap. Bersemakna dengan hadis sebelumnya. Dan sekarang kita lihat, bisa buka di artikel terbaru Rumaiso. Situ kami menyebutkan, ada artikel terbaru Bulughul Maram sholat, tempat yang dilarang sholat, juga sholat menghadap kubur. Ya, kita lihat di hadis 215, 216 dan 217. Monggo bisa dibaca. Tempat yang dilarang sholat, sholat menghadap kubur dan duduk di atas kubur. Hadis 215 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi itu seluruhnya adalah masjid atau tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Diriwayatkan oleh Tirmizi, namun ada cacat di dalamnya. Hadis ini sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun hanya berbeda dalam mausul ataukah mursal. Yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Ahmad Syakir, Syekh Albani, dan Syekh Abdul Aziz bin Bas. Baik, kita lihat hadis ini sambil yang belum melihat, di sini kami sebutkan di artikel Rumaiso, di artikel terbaru. Ya, bisa Anda buka sekali lagi untuk bahan rujukan, ya, dan silakan simak dengan baik sambil di sini kami sebutkan dulu dalam broadcast. Nanti biar yang di WA yang biasanya ikuti rutin kajian ini bisa menyimak kajian ini lewat link juga. Beberapa broadcast WA kami sebar. Nanti silakan pertanyaan bisa ditujukan lewat WA 0812 281 851 31, 0812 281 851 31. Kirimkan pertanyaan yang kalau bisa terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Baik. Lihat hadisnya.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Seluruh tempat di muka bumi itu masjid, artinya tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini masukkan hammam sini adalah tempat pemandian. Dulu disebut dengan tempat pemandian air panas, kemudian beralih jadi tempat pemandian dengan air apapun sini, mau air panas, air dingin, disebut dengan hammam. Nanti kita akan lihat kenapa makbarah, kuburan dilarang untuk sholat, begitu juga dengan tempat pemandian. Lihat lagi hadis 216, monggo. Hadis 216. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat pada 7 tempat. Tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, perkuburan, tengah jalan, kamar mandi, kandang unta, dan di atas Ka'bah. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan dinilai lemah olehnya. Baik. Terus ada keterangan dari Tirmizi, Ibnu Majah, si Abdullah Fauzan mengatakan, dibacakan lagi, si Abdullah Fauzan mengatakan, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif jiddan. baik, sanad hadis ini dhaif jiddan. Nah, sekarang kita lihat keterangan hadis. Keterangan hadis. Al-Maqbarah adalah tempat dikuburkannya mayit atau jenazah. Ya. Al-Hammam adalah tempat pemandian dengan air panas. Lalu berubah lagi dengan istilah tempat pemandian umum dengan air apapun. Al-Mazbalah adalah tempat pembuangan kotoran atau tempat sampah. Terus al-majzarah Al-Madzarah adalah tempat penyembelihan hewan dengan cara zab atau nahr. zabah atau nar. Iya, terus Qaryah at-Takrik adalah tempat kaki berjalan melewatinya. Maksudnya, jalan yang dilewati orang. Ma'atin al-Ibli adalah tempat menderumnya unta di sekitar telaga dan sumur. Berkembang maknanya jadi tempat kembalinya unta dan tempat ia bermukim, berarti kandang unta. Fauqo zahri baitillah artinya di atas Ka'bah. nah, lihat ini beberapa istilah yang tadi disebutkan dalam hadis 215 dan 216. Di situ disebutkan istilah apa yang dimaksud dengan makbarah. Makbarah itu tempat dikuburkannya mayit atau jenazah. Walaupun di situ cuma satu jenazah saja, itu sudah jadi makbarah. Hammam itu tempat pemandian dengan air panas. Lalu berubah lagi dengan istilah tempat pemandian umum dengan air apapun. Al-Masbalah adalah tempat pembuangan kotoran atau tempat sampah. Jadi kotoran dibuang di situ, tempat sampah, berarti ada najis di situ kemungkinan. Kemudian al-majzarah itu tempat menyembelih hewan. Dengan cara zabah itu seperti kita menyembelih sapi atau kambing. Nahar juga menyembelih, namun untuk menyembelih unta dengan cara ya lehernya itu ditusuk. Terus qari'ah at-tariq adalah tempat kaki berjalan melewatinya. Artinya di sini jalan yang dilewati orang, berarti dilarang sholat di jalan yang orang itu biasa lewat di situ. Terus ma'atinul ibil. Ma'atinul ibil itu tempat menderumnya unta di sekitar telaga dan sumur. Berkembang maknanya jadi tempat kembalinya unta dan tempat ia bermukim, berarti kandang unta. Terus fauqa dhahri baitillah, berarti sholat di atas Ka'bah. Ya, sholat di atas Ka'bah dibolehkan atau tidak, nanti kita lihat penjelasannya. Sekarang lihat faedah hadis. Faedah hadis. Pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan bahwa semua permukaan bumi boleh digunakan untuk sholat. Banyak hadis pula yang mendukung hal ini. Berarti semua bagian di muka bumi ini boleh kita gunakan untuk sholat. Ya, untuk kita itu ketika liburan misalnya di pantai nggak ada masjid di situ, sholat di pinggir pantai boleh. Kemudian ada di gunung, ada yang biasanya traveling naik gunung, kemudian dia sholat di situ juga boleh. Kemudian ada yang dapati
pinggir jalan, dia tidak ada tempat lagi untuk sholat, dia dapat di situ untuk sholat, tidak ganggu orang juga lewat, ya. Itu juga dibolehkan. Seluruh tempat di muka bumi ini dibolehkan untuk sholat. Terus yang kedua. Kedua, diharamkan sholat di area perkuburan. Berarti sholat di situ tidak sah karena tempat ini jadi pengecualian dari seluruh tempat di muka bumi. Yang disebut makbaroh adalah tempat dimakamkannya jenazah, walaupun cuma satu kubur. Nah lihat, walaupun cuma satu kubur saya disebut makbaroh. Dilarang sholat di situ, berarti sholat di area pekuburan di sini tidak sah. Termasuk kalau para ulama bahas di sini adalah kalau dia itu sholat di tempat yang ya di area pekuburan di sini termasuk masjid bersatu dengan kubur. Itu cuma satu tempat, satu halaman, area masuknya sama. Nah ini dilarang. Nah terus hikmah dilarang sholat. Ketiga, hikmah dilarang sholat di perkuburan adalah karena di situ disangka sebagai tempat najis. Karena di situ bisa jadi ada tanah dan nanah yang bercampur darah as-sadid dari jenazah atau tanah atau nanah tadi, ya. Tanah tadi digali bersama tanah. Pendapat ada sebagian yang menyatakan kalau hikmahnya dilarang di situ karena ketika jenazah dikuburkan kan ada nanah di situ ya. Nanah campur dengan darah, kemudian jatuh di tanah di pekuburan. Sehingga ada itu maka dilarang. Namun pendapat ini lemah. Ya karena tidak semua area pekuburan seperti itu. Dan apalagi saat ini ya sudah bersih dengan nanah dan darah tadi. Apalagi kalau kain kafan juga dipakai saat itu menutupi dengan benar, tentu saja tidak akan jatuh nanah atau darah tadi. Mungkin di beberapa pekuburan atau mungkin di masa silam yang dari perang sehingga darah terus mengalir dan seterusnya. Namun yang tepat coba lihat di sini hikmah dilarang sholat di pekuburan. Lanjut. Namun yang tepat larangan sholat di perkuburan dengan adanya rukuk dan sujud. Ingat yang dilarang sini yang ada rukuk dan sujud ya. Bukan yang dimaksudkan sholat jenazah di situ. Namun di sini yang dimaksud adalah sholat dengan kita sholat berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud. Lalu adalah karena sebagai pencegahan dari beribadah pada kubur. Ini adalah perantara terbesar menuju syirik dan perbuatan ini termasuk tasyabbuh dengan orang musyrik. Nah, tasyabbuh artinya menyerupai orang musyrik dan ini perantara nanti akan menuju syirik. Lama-lama kubur tersebut itu disembah walaupun awalnya itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus keempat, boleh sholat di kubur untuk sholat jenazah karena belum sempat menyolatkan. Nah, sebagaimana Nabi SAW itu pernah dapati ada seorang wanita yang biasanya bersih-bersih masjid namun dia meninggal dunia tanpa Nabi SAW ketahui kabarnya. Lantas beliau datangi kuburnya kemudian menyolatkannya di situ. Ingat sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Maka yang dilarang tadi adalah sholat dengan adanya rukuk dan sujud. Terus. Kelima, diharamkan sholat di hammam atau tempat pemandian. Karena tempat itu adalah kediamannya setan atau jadi sangkaan ada najis. Nah lihat situ tempat kediamannya setan. Namun sebagian kita itu ada yang memanfaatkan kamar mandi atau tempat mandian ini untuk nyanyi-nyanyi. Satu album dia bisa habiskan di situ. Ya juga di sini tempat itu sangka najis ya karena orang bisa pipis di situ, orang bisa ada kotoran yang jatuh di situ dan seterusnya. Walaupun itu sedikit atau jarang. Sehingga kalau diyakini ada najis namun dibersihkan, maka boleh sholat di situ. Sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ah Al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Terus kalau di hammam? Kalau di hammam atau tempat pemandian saja tidak boleh, maka toilet lebih-lebih tidak dibolehkan karena di situ dilarang zikir kepada Allah. Sedangkan atap kamar mandi atau bagian atasnya masih boleh digunakan untuk sholat. Nah jadi misalnya kalau tadi tempat pemandian ya tidak boleh dengan alasan seperti itu, kemudian
para ulama jelaskan lagi, lebih-lebih kalau yang namanya toilet, karena toilet najis di situ. Adapun ini misalnya di bawah kita ini toilet ya, ini di bawah ini toilet, di atas ini tempat sholat nih, ya di atas tempat sholat, maka tidak termasuk. Ya masih boleh digunakan berarti untuk sholat. Ini kata atau penjelasan dari Syekh Abdullah Fauzan seperti itu. Terus yang keenam. Keenam, tidak boleh sholat di tempat sampah karena tempatnya najis. Nah, tidak boleh sholat di tempat sampah karena tempatnya najis. Orang buat kotoran di situ, ada popok di situ, ada macam-macam. Sehingga tidak boleh sholat di tempat sampah. Lalu, 7. Ketujuh, Di tempat sampah atau tadi ya di tempat pembuangan kotoran. 7. ketujuh, tidak boleh pula sholat di tempat penyembelihan hewan karena di situ tempat darah. Dan darah najis menurut jumhur ulama. Sehingga tidak sholat di tempat penyembelihan hewan tadi dengan cara zabah maupun nahar yang sudah disebutkan. 8. Kedelapan, tidak sah juga sholat di tengah jalan karena orang yang sholat akan mengganggu orang yang punya hak untuk jalan. Dan ia akan diganggu oleh orang yang lewat saat sholat sehingga menghilangkan kehusyukan. Sedangkan jumhur ulama selain mazhab Imam Ahmad membolehkan sholat di tengah jalan karena seluruh muka bumi boleh digunakan untuk sholat kecuali perkuburan, tempat pemandian, dan kandang hewan. Nah, kandang hewan tadi nanti kita akan terkait dengan kandang unta dijelaskan berikutnya. Jadi jumhur katakan masih boleh. Namun kalau Imam Ahmad katakan dalam mazhab Imam Ahmad tidak boleh di tengah jalan. Berarti misalnya ada yang mau sholat id di tengah jalan masih boleh. Apalagi kalau sudah ada izin sholat di situ dan tidak ganggu orang yang lewat karena memang jalannya di close, ditutup. Ya, tidak boleh ada yang lewat jalan tersebut, maka tidak masalah. Jadi wallahu alam pendapat lebih tepat di sini adalah pendapat jumhur ulama. Karena kita kembali ke hadis tadi, yaitu hadis 216 yang kita bahas dari Ibnu Umar, hadisnya itu dhaif. Ya, hadisnya itu dhaif. Sedangkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan umum seluruh tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat. Maka yang dilarang cuma perkuburan tadi, tempat pemandian dan kandang hewan. Terus 9. Kesembilan, tidak boleh sholat di kandang unta karena larangan dari hadis. Nah, kita lihat lagi larangan dari hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sholat di tempat menderumnya unta. Beliau menjawab, jangan sholat di tempat menderumnya unta, karena unta biasa memberikan was-was seperti setan. Beliau ditanya tentang sholat di kandang kambing. Silakan sholat di kandang kambing. Di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan. nah lihat Nabi SAW bedakan. Wasu'ila anis sholati fi mabarikil ibil. Beliau itu ditanya tentang sholat di tempat menderumnya unta atau kandang unta. La tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Nabi SAW katakan jangan sholat di tempat menderumnya unta karena unta biasa memberikan was-was. Dia ganggu orang sholat jadi nggak konsen, nggak khusyuk. Kemudian wasu'ila anis sholati fi marabidil ghanam. Nabi itu ditanya tentang sholat di tempat atau di kandang kambing. Nabi katakan, sallu fiha fa innaha barakah. Salat saja di kandang kambing karena situ ada ketenangan. Terus berarti di kandang unta tidak dibolehkan, ya. Di kandang unta tidak dibolehkan karena apa? Alasannya tadi memberikan was-was. Sekarang kita lihat salat di atas Ka'bah. Bisa jadi maksudnya ini Ka'bah, ini mungkin punya hayalan nanti saya naik di atas Ka'bah salat di situ, ya. Atau di sini maksudnya ini Ka'bah, ini ada orang nih di lantai 3 ya, atau ada orang di lebih tinggi dari itu. Sholatnya itu kan dia tidak lurus menghadap Ka'bah, namun menghadap udara, bagian udara di atas Ka'bah. Nah, gimana sholat di situ? Coba lihat nomor 10. Ke-10, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa orang yang sholat di atas Ka'bah berarti sholat menghadap hawa atau udara di atasnya. Sholat di atas Ka'bah itu sah atau sholat di tempat yang lebih tinggi dari Ka'bah juga sah. Dan ketika itu yang sholat di tempat yang lebih tinggi dari Ka'bah berarti menghadap sesuatu di atas Ka'bah. Nah, lihat ini ya, ini Ka'bah. Ini bagian atasnya, terus kita sholat di lantai 3. Itu kan kalau pandang lurus,
untuk pandang ke udaranya. Seperti itu dibolehkan. Terus kita lihat sholat menghadap kubur dan duduk di atas kubur. Dari Abu Mursadin Al-Gonawi radhiyallahu anhu. Dari Abu Marsadin. Dari Abu Marsadin Al-Gonawi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian sholat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat, janganlah kalian sholat menghadap kubur. Ini kubur depan kita, terus kita sholat menghadap itu nggak boleh. Itu ada rukuk, sujud di situ tidak boleh. Dan janganlah duduk di atas kuburan. Nah, di sini riwayat Muslim, jadi kita tidak membahas tentang takris hadisnya secara lebih jauh karena hadisnya sahih. Sekarang lihat faedah hadis. Faedah hadis. Pertama, hadis ini jadi dalil diharamkan sholat menghadap kubur, yaitu kubur di hadapan orang yang sedang sholat. Larangan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diharamkan dan tidak sahnya sholat. Diharamkan menghadapnya sekaligus menunjukkan tidak sah sholat tersebut. Terus kedua, sholat menghadap kubur itu tasyabuh atau meniru-niru. Beribadah pada kubur atau tasyabuh dengan orang-orang yang menyembah kubur. Lihat ya kalimatnya ya, sholat menghadap kubur itu tasyabuh, meniru-niru, beribadah pada kubur. Jadi seakan-akan kita nyembah kubur. Walaupun nggak nyembah, kita maksud kepada Allah, namun itu sudah meniru. Atau tasyabuh dengan orang-orang kita, orang-orang lain yang nyembah kubur kayak gitu. Jadi kita tasyabuh dengan mereka sehingga tidak boleh. Terus larangan ini? Larangan ini untuk mencegah terjadinya kesyirikan dengan itikaf di sisi kubur tersebut, dan hati pun bergantung padanya dengan rasa harap, rokbah, dan rasa takut, rokbah. Terus di situ larangannya juga karena hati pun bergantung padanya. Ada rasa harap pada penghuni kubur, ada rasa takut bisa muncul di situ. Nah, terus yang ketiga, dilarang duduk di atas kubur. Karena perbuatan ini menunjukkan pelecehan pada hak muslim. Karena kubur sejatinya adalah rumahnya seorang muslim. Maka kehormatan kubur itu walau sudah jadi mayit atau jenazah, tetap sama dengan menghormatinya saat hidup. Nah lihat, orang hidup itu kita kan nggak boleh injak-injak dia ya. Duduki dia itu nggak boleh. Maka kalau mati juga demikian, kuburannya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Ditambah lagi dengan hadis berikut ini. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ayyajlis ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin." Coba baca artinya, hadis riwayat Muslim. Lebih baik salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api hingga membakar pakaian dan kulitnya daripada duduk di atas kubur. Nah, lebih baik salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api hingga pakaiannya terbakar, kulitnya terbakar daripada duduk di atas kubur. Wallahu a'lam, ini jadi pembahasan kita pada pagi ini tentang tempat yang dilarang sholat dan juga hukum menghadap kubur tadi. Intinya tempat yang dilarang sholat berarti kita kembali ke hukum asal dulu. Seluruh tempat di muka ini, bumi ini boleh digunakan untuk sholat kecuali 3 tadi yang disinggung. Kuburan, kamar mandi, dan tempat yang disebut kandang ya hewan. Yang tadi kita bahas kandang unta. Ada lagi lebih spesifik hadisnya, namun hadisnya dhaif, namun kita bisa merinci. Ada situ sholat di masbala, tempat pembuangan kotoran atau tempat sampah nggak boleh. Majzaro, tempat penyembelihan hewan nggak boleh karena darah, biasa ada di situ, itu darah itu najis menurut jumhur atau kebanyakan ulama. Qari'ah thoriq ya secara hukum dari jumhur ulama masih dibolehkan, maka tidak masalah. Matinul ibil tadi sudah dijawab dengan hadis kalau di situ unta itu memberikan waswas maka tidak boleh sholat di situ. Di atas Ka'bah, sholat di atas Ka'bah itu masih boleh, atau sholat di tempat yang lebih tinggi daripada Ka'bah juga dibolehkan. Sekali lagi jika ingin bertanya kami tunggu responnya. Ya bisa bertanya di 0812 281 85131.
Ya 0812 281 85131 di pertanyaan lewat WA. Pegang WA-nya. Ada. Tapi sebentar saya lihat di YouTube, siapa tahu ada yang bertanya. Yang di YouTube bisa tuliskan pertanyaan. Sebentar saya lihat di YouTube. Nah, di sini ditanya oleh Diana Ekawati di YouTube. Mohon penjelasannya bagaimana dengan masjid-masjid yang berdampingan dengan kuburan yang banyak ditemukan di Jawa. Nah, ini baiknya tidak sholat di situ. Tadi masuk pembahasan kita. Nanti dapat dihukumi sholat menghadap kubur kalau kuburnya pas ada di arah kiblat dan itu menyatunya kubur dengan masjid. Ini juga dilarang untuk mencegah pada kesyirikan dan penyembahan pada kubur. Sehingga saran saya tidak sholat di situ. Ada masjid yang lain yang lebih aman, lebih bagus ya untuk sholat di tempat semacam itu. Itu lebih aman dari pembahasan hadis yang kita sudah bahas tadi. Wallahu a'lam. Terus lewat Instagram. Di YouTube sudah tadi, terus di Facebook. Belum ada. Baik, di WA silakan. Silakan yang mau bertanya bisa manfaatkan di 0812 281 85131. Monggo. Pertanyaan yang masuk lewat WA. Ya. Bagaimana hukum atau cara menghancurkan dokumen atau catatan yang berisi ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi? Dokumen yang berisi ayat Al-Quran atau hadis Nabi dibakar. Karena itu lebih aman daripada dihinakan, dibuang di tempat sampah. Dibuang di tempat sampah nggak boleh. Terus? Bismillah. Ustadz, bagaimana sholat wanita yang sedang akan melahirkan? Di mana ketika sudah mulai proses bukaan keluar darah, Ya. mohon pencerahannya. Kalau pas proses pembukaan keluar darah itu belum darah nifas. Darah nifas pengertiannya itu wilada, artinya setelah melahirkan dulu keluar darah baru itu disebut nifas. Kalau dalam proses pembukaan masih istihadah maka masih tetap sholat. Ya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz mau tanya terkait zakat. Apakah tanah kosong yang tidak dikelola kena zakat juga? Tanah kosong yang tidak dikelola, kalau tidak diniatkan untuk dijual maka tidak kena zakat. Terus. Bismillah. Bagaimana sikap saya bila di daerah saya, Kudean, masih mengadakan sholat Jumat? Tetap ikut apa sholat di rumah saja? Kalau masih ada, saran saya tetap ikut. Apalagi mungkin di daerah tersebut tidak banyak yang kena virus atau bukan daerah epicentral, artinya bukan banyak yang terjangkiti virus corona. Kalau tidak banyak atau memang tidak ada, yang maksud saya sini tidak ada, maka tetap saran saya tetap ke masjid. Ya. Dari Yunus di Wonosobo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya ada kajian memperingati Isra Miraj. Ada penarikan uang. Apakah saya harus memberinya? Ada penarikan uang, apakah saya harus memberinya? Kalau tidak bisa untuk menyumbang lebih bagus, tidak menyumbang lebih bagus. Kalaupun menyumbang dengan terpaksa, memang kalau dipaksa ya dikeluarkan saja karena keterpaksaan. Terus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna dari Jakarta. Ya. Izin bertanya Ustadz, apabila seorang ahwat sudah bernazor dengan Iwan A, lalu sudah ada kesepakatan tanggal khitbah dan akad dengan beliau, namun terjadi suatu kendala dan rencana tersebut mundur, tetapi masih belum ditentukan selanjutnya. Lalu tiba-tiba Iwan B melamar ahwat tersebut. Apakah ahwat boleh membatalkan dengan Iwan A? Jazakumullahu khairan. Saya takut nanti itu di lamaran di atas lamaran saudaranya, timbang baik-baik. Kalau ada alasan untuk batalkan yang pertama silahkan, berikan alasan yang logis, tidak buat konflik antara ikhwan pertama dan ikhwan kedua. Dan jaga hubungan tetap baik-baik, jangan sampai gara-gara nikah dengan yang kedua nantinya lamaran dengan yang kedua buat konflik berikutnya. Baik, lewat YouTube dulu.
Ustadz, kalau menginap di hotel karena ada keterbatasan tempat, jadi sholatnya menghadap toilet, bolehkah? Kalau memang toiletnya itu di arah kiblat tidak masalah, itu bukan sholat di dalam toilet, masih dibolehkan. Ya, masuk koman hadis, seluruh tempat di muka bumi ini adalah masjidun, tempat untuk sholat. Ustadz, bolehkah menumpang sholat di rumah atau kos teman yang non muslim? Masih boleh. Terus, apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran? Masih dibolehkan membaca, yang tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Karena Nabi SAW itu katakan, la yamassul Quran ila thahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Saya mau tanya, toilet di rumah saya menghadap kiblat. Tidak masalah. Ya, kita bukan sholat menghadap toiletnya sih, tapi maksudnya menghadap kiblat. Bagaimana jika kita baru tahu di masjid itu ada kuburan setelah kita selesai sholat? Apakah kita harus mengulang sholatnya? Kalau sudah selesai sholatnya sah. Dia baru tahu setelah sholatnya sah, tidak perlu diulang. Namun di tengah-tengah sholat, kalau dia tahu, dia batalkan sholat, kemudian dia ulangi sholat itu lagi. Ustadz, kalau kesiangan bangun sholat subuh jam 6, sedangkan matahari sudah terbit, mana yang harus didahului, sholat sunnah qobliyah atau sholat subuh? Sholat qobliyah dulu, nggak masalah, baru kemudian sholat subuh. Dari YouTube, kemudian dari Facebook. Baik. Belum ada dari Facebook, Instagram sebentar. Yang bertanya lewat Instagram dipersilahkan, kami nunggu pertanyaannya. Baik, lanjut. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Jika karpet musola terkena tetesan mimisan jamaah, apakah tempat sholat tersebut menjadi najis? Mimisan itu najis, kalau sedikit dimaafkan. Terus ada lagi? Ada Ustaz. Dari Aisyah Al-Fatihah dari Lampung. Dari Lampung, monggo. Apakah sah jika sholat di gereja, dan apakah sah jika kosannya kecil lalu kiblatnya menghadap toilet? Tadi sudah dijawab, yang toilet, menghadap toilet tidak masalah. Terus kalau sholat di gereja masih boleh, kembali kepada hadis yang tadi kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu a'lam. Terus dari Pipit di Bogor. ya. Saya mempunyai kamar mandi di dalam kamar. Dan kamar mandi pembatasnya hanya kaca. Kloset menghadap ke barat. Bagaimana hukumnya? Kloset menghadap ke barat tidak masalah karena tertutup dengan ruangan. Yang dilarang adalah kalau kita buang hajat di tempat terbuka menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, itu yang dimaksud dalam hadis. Ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berarti kalau sholat di dalam masjid, di mana di dalam masjid itu ada kuburannya, nggak boleh ya? Iya, tidak boleh. Terus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Posisi kiblat di rumah saya agak menyerong ke kanan, sedikit dari posisi WC yang dibangun oleh perumahan. Apa perlu ganti arah WC-nya? Tidak. Yang dimaksud tadi sekali lagi, sholat di dalam toilet itu di dalamnya yang dilarang. Kalau menghadap atau serong sedikit karena pas di situ, dan itu kita nggak niat menghadap toilet, kita niatnya menghadap kiblat, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sholat di tempat yang dulunya tempat kuburan, tapi sudah tidak ada tempat kuburan di situ? Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau kuburannya sudah tidak ada, tadi ingat pengertian makbaro adalah tempat dimakamkannya jenazah. Berarti kalau jenazahnya sudah tidak ada, tidak masalah sholat di situ lagi. Seperti di Jogja ini, masjid kampus UGM dulu itu pemakaman Cina di situ. Namun sudah disterilkan, tidak ada lagi pemakaman, kemudian dibangun masjid situ, maka tidak masalah. Ada lagi. Ustadz, untuk tempat permandian umum, apakah sama dengan kolam renang? Dan masih bolehkah sholat di musola di area kolam renang? Kalau di musola di area kolam renang boleh. Ini masukkan saya di tempat pemandiannya, berarti sekitarnya. Kalau di musola kan berarti sudah steril dari najis-najis. Ada lagi? Ustadz, bagaimana ketika safar pas waktu sholat maghrib, sedang di atas kendaraan umum, kemudian berniat akan menjamak takhir dengan sholat isya?
Ya. ketika sudah sampai di rumah. Ya. Ternyata pas mau sholat isya baru dapat haid. Mohon penjelasannya. Nah, sholat isyaknya itu dikodok. Ya, sholat isyaknya dikodok. Kalau maghribnya juga karena dia mau jamak misalnya dengan isya, belum juga berarti maghrib dan isya dikodok nanti setelah suci, setelah seminggu kebiasaan normalnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap saya jika saya disuruh menjadi imam sholat? Padahal tidak ada jamaah laki-laki dan hanya jamaah perempuan, Ya. ibu-ibu pengajian yang ada. Dan apakah saya tidak mengapa menjadi imamnya? Enggak apa-apa kalau laki-laki jadi imam untuk banyak perempuan boleh. Yang tidak boleh ada laki-laki dengan perempuan non mahram. Kemudian saling mendirikan sholat berjamaah itu yang tidak dibolehkan menurut 4 ulama mazhab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau nanya, masalah sholat pengantin baru. Saya pernah baca, ketika sudah akad, ketika pertama kali masuk kamar itu disunahkan suami istri sholat sunnah. Nah, bacaan niatnya apa Ustadz? Tata cara sholatnya gimana? Tata cara sholatnya diimami oleh suami, istrinya di belakangnya dengan niatan sholat sunnah ya ketika setelah akad dan malam pertama begitu. Ustadz mau bertanya, bagaimana hukum sholat memakai alas yang empuk sekali seperti busa atau bed cover dikarenakan lutut yang sakit karena kena lantai yang keras? Lutut yang sakit karena lantai yang keras kemudian pakai seperti itu masih boleh, tidak masalah. Wallahu alam, cukup waktu kita untuk pagi ini. Nanti insya Allah sekitar sore ini nanti tunggu infonya saja. Ada kajian tentang harta haram. Nanti kita akan siapkan itu sekitar pada asar. Nantikan di channel Rumah Iso TV di YouTube, di Facebook, di fanspage rumaiso.com dan di Instagram rumaiso.com. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan Allah terus berikan kita kesehatan dan tetap fit dan menyelamatkan kita dari berbagai macam virus dan penyakit. Allah yubarik fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.